Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat, dan tentu saja nikmat untuk bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebelum kita mulai, Ustazah mau buka dengan pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa beli kepiting. Kalau hati sering diliputi kekhawatiran, ayo belajar berpositif thinking. Kajian kita kali ini bukan hanya diperuntukkan bagi teman-teman semua, namun juga sebagai pengingat untuk diri Ustazah sendiri. Jadi, mari kita belajar bersama-sama ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah berpikir positif, kunci hati yang tenang. Apa itu berpikir positif dalam Islam? Dalam bahasa Arab, berpikir positif disebut husnuzon, yang berarti berbaik sangka. Islam sangat menekankan pentingnya sikap ini, baik kepada Allah, kepada sesama, maupun kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam penggalan ayat 12 Quran Surah Al-Hujurat, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sementara dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia kehendaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa berpikir positif itu penting? Berpikir positif bukan sekedar agar hidup terasa indah, tapi ia adalah cermin iman dan tanda kebergantungan kita kepada Allah. Ini bukan soal optimisme kosong, tapi optimisme berbasis tauhid, bahwa Allah tahu, Allah bisa, dan Allah tidak pernah salah dalam merancang takdir. Anak-anak Ustazah sekalian, pernahkah kita mengalami hal ini? Sudah berusaha keras, tapi tetap gagal. Didoakan berkali-kali, tapi belum dikabulkan. Diperlakukan tidak adil oleh orang yang kita percaya. Dalam semua itu, berpikir positif kepada Allah adalah jangkar hati, karena kita sadar kegagalan hari ini bisa jadi jalan ke keberhasilan yang lebih besar. Doa yang belum terkabul bisa jadi akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Ketidakadilan manusia akan dibalas oleh keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Salah satu contoh husnuzon terhadap Allah dapat kita lihat dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji sakit bertahun-tahun, hartanya habis, bahkan seluruh anaknya meninggal dunia. Cobaan yang luar biasa besar, namun beliau tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah kembalikan kesembuhan dan ketentraman dalam hidup beliau. Anak-anak Ustazah sekalian, berpikir positif tidak hanya soal hubungan kita dengan Allah, tapi juga sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh sederhananya, ketika temanmu tidak menyapa, jangan langsung berpikir, dia sombong. Mungkin bisa jadi dia sedang terburu-buru atau sedang banyak pikiran. Contoh lainnya, ketika guru sering memberi teguran, jangan berpikir guru itu tidak suka pada saya. Bisa jadi guru tersebut sangat peduli dan ingin kalian menjadi yang lebih baik lagi. Atau contoh lainnya, ketika melihat ayah atau bunda kalian diam saja, jangan berpikir mereka tidak sayang. Bisa jadi mereka sedang menahan lelah dan tidak ingin membuat kalian khawatir. Jadi nak, berpikir positif membuat hati kita lebih ringan, pikiran kita lebih jernih, dan hidup kita menjadi lebih damai. Sekarang, mari kita intip tips praktik melatih husnuzon. Yang pertama, biasakan berprasangka baik sejak pagi. Kita bisa mulai hari dengan zikir, doa, dan kalimat positif. Yang kedua, tunda penilaian. Jangan terburu-buru dalam menyimpulkan suatu hal sebelum tahu fakta lengkapnya. Yang ketiga, fokus pada yang bisa dikontrol. Jangan buang energi untuk hal-hal yang di luar kuasa kita. Yang keempat, tulis jurnal syukur. Setiap malam, coba kita tuliskan 3 hal kecil yang patut disyukuri dalam hari tersebut. Yang kelima,
Latih inner dialog yang sehat. Contohnya, coba ganti kalimat negatif "aku gagal" menjadi "aku masih perlu belajar". Yang keenam, bersahabat dengan orang-orang yang berpikir positif. Lingkungan yang baik akan menularkan positive wave yang baik bagi kita. Anak-anak ustazah sekalian, berpikir positif itu bukan soal melihat hidup sebagai pelangi tanpa hujan, tapi tentang percaya bahwa hujan pun adalah bagian dari lukisan indah Allah. Terkadang, hati kita lelah, pikiran kita buntu, dan hidup terasa sempit. Tapi, saat kita mulai berpikir positif, pintu-pintu solusi pun akan terbuka. Hati yang tadinya resah menjadi tenang, jiwa yang tadinya gelisah menjadi lebih tentram. Maka, mulai hari ini, mari kita bangun kebiasaan berpikir positif kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Jadikan diri kita pribadi yang ringan hatinya, lapang pikirannya, dan kuat imannya. Sekian jumpa kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ustazah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.